Umat yang terkasih dalam Kristus, dimanapun kita berada, kita dipersatukan di dalam persekutuan dengan Roh Allah melalui ibadah minggu ini. Marilah kita memuji nama Tuhan Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita dasari ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Relasi persahabatan dalam bacaan Injil pada hari ini ditunjukkan dengan jelas ketika Yesus hadir dan mau disentuh oleh orang banyak. Semakin terkenal dan dikenal orang banyak, tidak membuat dirinya semakin sulit dijangkau. Ia justru bersedia disapa dan ditemui sebagai gembala yang bersahabat dengan ciptaan dalam sebuah perjumpaan yang penuh cinta kasih. Oh
Mari kita mengakui segala dosa kita melalui doa dan nyanyian. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Gembala yang baik, kami adalah orang-orang yang hidup dari kasih setia-Mu. Kami dapat bertahan sampai hari ini karena kemurahan-Mu. Kami selamat dari berbagai pencobaan karena pertolongan-Mu. Namun, kami masih sering hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dengan angkuh kami seringkali menolak kebenaran sabda-Mu melalui pikiran dan sikap kami. Ajar kami untuk mendengar dengan taat, agar melaluinya hati kami menjadi semakin bijaksana. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dengan mudah kami membiarkan amarah dan kebencian menggantikan cinta-Mu. Padahal kami menyadari bahwa kasih-Mu yang Kau curahkan itu lebih dari cukup untuk membuat kami mengampuni. Ya Tuhan, dengan hati yang sungguh, kami memohon pengampunan-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Nyanyikan lagi bagiku, iman kehidupan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan firman. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami bersyukur untuk peribadahan yang boleh terselenggara pada hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memakai setiap pelayan yang membacakan Alkitab, yang mendaraskan Mazmur, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar kami dapat melakukan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Sempurnakanlah pelayanan kami. Dan kiranya ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam setiap kami yang mendengar firman ini, agar apa yang kami dengar dapat menjadi benih yang baik bagi kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 23 ayat 1-6. Yeremia 23 ayat 1-6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari surat Efesus 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepadamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada yang mereka yang dekat. Oleh karena Dia, kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34, dilanjut ayat 53 sampai 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar dan melakukan firman ini dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perkenalkan, saya Esther Novaria, calon pendeta GKI Kebumen. Sungguh bersyukur dapat melayani ibadah secara online di GKI Kotoarjo pada saat ini. Hari ini kita akan menggumuli ibadah dengan tema Gembalaku, Sahabatku yang Baik. Setiap orang memiliki pengenalan tentang Tuhan yang terbentuk melalui pengalaman hidupnya. Dan pengenalan itu bersifat sangat personal. Lewat kasih seorang ibu atau seorang ayah, seorang anak mengenal Allah yang penyayang. Lewat kehadiran seorang sahabat yang mau menjadi teman dalam suka dan duka, seseorang dapat mengenal sosok Allah yang menyahabati dan menemani setiap perjalanan hidupnya. Lewat seorang guru yang membagikan hikmat kehidupan dan juga inspirasi-inspirasi, maka seorang murid dapat juga mengenal Allah yang mengajar, yang mendidik. Lewat kesembuhan yang dirasakan seorang pasien karena perawatan seorang dokter, pasien itu dapat mengenal Allah sebagai tabib yang agung, yang mampu, yang punya kuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan. Dalam ilmu teologi, hal ini disebut teologi operatif, yaitu suatu konsep tentang Allah yang datang dari pergumulan personal, datang dari pengalaman pribadi. Dan pengenalan itu bersifat otentik, karena memang lahir dari perjumpaan yang intim dengan Allah. Untuk itu kita dapat memahami bahwa Allah bukan hanya dekat dengan mereka-mereka yang belajar teologi saja atau yang belajar agama saja. Setiap orang punya kesempatan untuk mengenal Allah jika ia punya relasi personal yang intim dalam setiap pengalaman hidupnya. Jika ia mau berefleksi tentang karya-karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi bangsa Israel, Allah juga digambarkan sebagai gembala. Kita dapat melihat dalam Mazmur yang hari ini didaraskan, Raja Daud merefleksikan pengenalannya tentang Allah sebagai gembala yang baik. Gembala adalah sosok yang mau merawat, mau melindungi, mau menuntun domba-dombanya. Bahkan dalam kondisi berbahaya, ketika domba-dombanya terancam serigala, ataupun ketika dombanya tersesat, tidak pulang ke kandang, seorang gembala akan mencari dombanya sampai dapat dan melindungi mereka. Pekerjaan gembala pada masa bangsa Israel sangatlah penting, karena domba-domba itu sumber makanan sekaligus juga salah satu media yang penting dalam peribadahan bangsa Israel. Domba itu menjadi kurban untuk diberikan kepada Allah sebagai bentuk syukur mereka. Maka pekerjaan gembala itu suatu pekerjaan yang sangat dihormati pada bangsa Israel. Daud pun punya latar belakang sebagai gembala. Maka tidak heran dia punya pengenalan Allah sebagai gembala yang baik, karena dia tahu sosok gembala itu sosok yang mau melindungi, sosok yang mau menuntun, sosok yang mau mencukupkan kebutuhan dombanya. Daud merasa Allah adalah gembala dalam kehidupannya, dan ia adalah domba yang senantiasa dituntun, senantiasa dicukupkan, senantiasa dilindungi dalam setiap masa-masa kehidupan yang kelam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kira-kira Bapak Ibu punya pengenalan Allah sebagai sosok yang bagaimana? Setiap orang pasti punya pengenalan yang beda-beda. Dan kiranya pengenalan itu selalu kita dalami melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui relasi personal kita dengan Allah. Adakah
gambaran tentang gembala yang buruk. Dalam bacaan kita hari ini pada Yeremia 23 dituliskan perkataan Allah melalui Nabi Yeremia bahwa Allah menegur pemimpin-pemimpin Israel yang tidak mengindahkan firman Tuhan, yang tidak mengarahkan bangsa Israel pada kebenaran Allah, pada keadilan Allah. Mereka disebut gembala yang buruk. Mereka mengabaikan kawanan domba yang dititipkan kepada mereka, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel tidak dituntun untuk hidup lebih kudus, lebih mengarah kepada Allah. Untuk itu Allah mengecam para pemimpin bangsa Israel pada masa itu sebagai gembala yang buruk. Gembala yang buruk adalah sosok yang tidak mengarahkan sesamanya untuk semakin kenal Allah. Maka pada ayat 1 dan ayat 2 Allah berkata, celakalah mereka. Allah akan mencopot mereka karena mereka telah membuat bangsa Israel hilang, terserak, dan tercerai-berai. Allah mengutuk mereka atas kepemimpinan mereka. Dan Allah menjanjikan kehadiran sosok gembala yang baik, yang seturut dengan kehendak Allah pada diri Sang Tunas Adil, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat yang lahir dari keturunan Daud. Bagaimanakah bentuk kehadiran Yesus sebagai gembala? Dalam Markus pasal 6 ayat 34, kita dapat melihat bahwa dalam kelelahannya, dalam sisa-sisa tenaganya, dalam keinginan pribadinya untuk mengasingkan diri dan untuk beristirahat sejenak, belas kasih Yesus tetap ada bagi mereka yang dihadirkan Allah di sekitarnya, bagi orang-orang yang datang kepadanya, yang butuh ajarannya, yang butuh didikannya. Yesus tetap berbelas kasih dan Ia mau menghadirkan diri untuk mengajar, untuk mendidik. Bahkan kalau kita teruskan pembacaan Markus 6 ayat 35 sampai 44, kita dapat melihat bahwa Yesus bukan hanya memenuhi kebutuhan mereka tentang ajaran, tetapi juga kebutuhan fisik mereka. Ketika mereka membutuhkan makanan, Yesus mengadakan mujizat, memenuhi, mencukupkan kebutuhan makanan mereka. Yesus mau menolong, Yesus mau menumbuhkan mereka. Pada Markus 6 ayat 53 sampai 56 disaksikan juga bahwa Yesus mau hadir memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Ia tidak membatasi kuasa kesembuhannya. Ia memberikan itu kepada siapa saja yang mau datang kepadanya. Kepada mereka yang berlari, kepada mereka yang diusung-usung, kepada mereka yang memegang jumbai jubahnya. Semua memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Itulah sosok gembala yang baik yang Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan umat Yahudi pada masa pelayanan Yesus. Yesus menjadi perantaraan Allah. Yesus menunjukkan pelayanannya sebagai gembala yang baik. Pada kehidupan kita saat ini, apalagi di negara Indonesia, kita memang tidak dapat melihat dan mengenal sosok gembala seperti zaman kehidupan bangsa Israel ataupun umat Yahudi. Tetapi saya yakin Allah tetap berkarya, melindungi, mengajar, merawat, memulihkan kehidupan kita melalui sosok-sosok lain, melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa-Nya. Dalam kondisi saat ini, di tengah pandemi yang belum juga usai, Allah berkarya dengan sangat nyata melalui tenaga kesehatan. Mereka yang menjadi pejuang garda terdepan di masa pandemi ini. Allah juga berkarya dalam diri para kurir yang mengantarkan berbagai kebutuhan kita, yang menjadi distributor untuk bahan-bahan pokok, untuk obat-obatan, untuk juga berbagai macam paket-paket yang mungkin kita order selama masa PPKM darurat ini untuk menghibur diri kita. Allah juga hadir melalui keluarga yang peduli dan saling menjaga kita pada saat ini, di masa-masa kita harus berdiam diri di rumah.
Allah juga hadir melalui setiap rekan. Allah berkarya melalui saudara seiman yang bersedia berbagi berkat pada setiap kita yang tengah sakit, yang tengah isolasi mandiri dan terbatas untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Untuk masa sekarang kita mungkin tidak bisa lagi jadi gembala yang merawat dan melindungi sekelompok orang, atau menyembuhkan dan memulihkan layaknya apa yang Yesus kerjakan. Tetapi kita bisa jadi sahabat yang baik. Kita bisa menggunakan setiap kata-kata, setiap sapaan, dan setiap doa kita untuk menguatkan orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Kita bisa meringankan problematika pandemi ini dengan menahan ego kita untuk bepergian, untuk nongkrong, untuk juga menahan diri supaya tidak memposting hoax. Kita bisa menjadi sosok sahabat yang baik bagi keluarga kita dengan melindungi diri, dengan menajamkan akal dan kekritisan kita untuk hidup berhati-hati dan tidak gegabah berinteraksi, apalagi tanpa bermasker. Dengan kita mau mencari peluang mendapatkan vaksin, kita juga tengah berupaya menjadi sosok manusia yang baik, sosok sahabat yang baik, yang mau mendukung pemerintah untuk menciptakan kekebalan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita dipanggil untuk meneladani Sang Gembala yang baik dengan menghadirkan diri sebagai sahabat yang baik di setiap kesempatan hidup kita. Mungkin di sekitar kita ada yang sampai sekarang tidak punya pengenalan tentang Allah. Ada yang belum kenal Allah karena tidak menyadari kebaikan-kebaikan Allah. Kiranya Tuhan memakai kita untuk mengenalkan dirinya kepada setiap orang melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mungkin Tuhan berkenan menyatakan kuasa dan kasih-Nya melalui tindakan kebaikan, melalui kehadiran kita sebagai sahabat dalam interaksi kita dengan sesama kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari berdoa. Ya Allah, Gembala kami yang baik, sahabat kami yang setia,
Kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini Tuhan memanggil kami untuk meneladani kasih-Mu, untuk meneladani kehadiran-Mu. Mampukanlah kami untuk hadir sebagai sahabat yang baik, juga bagi orang-orang di sekitar kami. Saat ini ya Bapa, kami mau menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara kami yang saat ini tengah sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Juga terkhusus untuk saudara-saudara kami yang tengah terpapar COVID, yang harus isolasi ataupun isolasi mandiri. Kiranya ya Tuhan, Engkau memulihkan mereka. Engkau kuatkan mereka untuk menghadapi masa yang sulit ini. Dan pakailah kami untuk meringankan kesakitan saudara kami ini melalui doa-doa, melalui tindakan kasih yang dapat kami lakukan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memulihkan saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap kami, warga daerah Kutoarjo dan juga sekitarnya, juga untuk setiap warga negara Indonesia yang sekarang ini harus belajar menahan diri, harus mau diatur melalui kebijakan pemerintah PPKM darurat. Biarlah kami mau bekerja sama untuk meringankan, untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga memampukan, menguatkan setiap tenaga medis yang terus berjuang, merawat, memulihkan para pasien yang ada di rumah sakit. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau juga memampukan para pemimpin kami, baik di daerah maupun di pusat, agar dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang terbaik di masa-masa darurat ini. Kiranya Tuhan pakai setiap kami ya Bapa, untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan berkarya di antara kami. Kami juga saat ini mau berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak kami, adik-adik kami, yang pada saat ini akan bersiap kembali ke sekolah, yang akan kembali belajar lagi di sekolah dengan secara daring. Kiranya Tuhan, tumbuhkan mereka, jadikan mereka generasi yang lebih baik, karena mereka bertumbuh di tengah segala krisis. Kiranya Tuhan juga pakai setiap orang tua, setiap pendamping di rumah masing-masing, dalam proses belajar mereka, agar mereka dapat tetap merasakan pembelajaran yang optimal walaupun dengan cara yang berbeda. Kami juga menyerahkan setiap orang yang Tuhan percaya menjadi guru di sekolah manapun, agar mereka dapat bertumbuh lebih kreatif, lebih inovatif dalam setiap kesempatan mengajar. Tuhan pakai mereka untuk mendidik dan mendampingi pertumbuhan anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja kami, GKI Kutoarjo, dan untuk setiap gereja dimanapun yang saat ini harus terus berjuang, tetap melayani Tuhan dan melayani jemaat di tengah segala keterbatasan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan mampukan calon pendeta, majelis jemaat, GKI Kutoarjo, dan semua aktivis yang ada di gereja ini untuk dapat terus melayani Tuhan, untuk dapat terus berkarya demi nama Tuhan, untuk dapat memenuhi kebutuhan jemaat dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan juga berkati setiap anggota jemaat, simpatisan, setiap umat Tuhan dimanapun kami berada, untuk dapat terus beradaptasi dengan pola kehidupan beriman di masa pandemi ini. Biarlah kami terus Tuhan panggil untuk punya kerinduan beribadah, untuk punya kerinduan mendekatkan diri pada Tuhan. Karena dalam masa-masa seperti ini kasih Tuhan yang dapat menguatkan kami. Kasih Tuhanlah yang kami butuhkan. Kiranya ya Bapa, kami terus Tuhan tumbuhkan melalui kehidupan kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan pribadi kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kuatkanlah kami, pulihkanlah kami, dan tumbuhkanlah kami untuk menjadi pribadi yang semakin seturut dengan Kristus. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Allah telah memberkati kita dengan berkat yang tak terhitung banyaknya. Ia menemani kita dalam suka dan duka, serta memberi kita kekuatan saat kita lemah. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan seperti yang ada tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah sumber berkat, saat ini kami bersama-sama mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami. Saat ini kami Tuhan, kami bersama-sama memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang kuduskan dan sucikan persembahan kami ini. Kiranya juga Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada semua yang bertugas dalam mengelolanya. Kami serahkan persembahan kami dan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mau berjalan dengan lurus samaku, lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutmu, sampai aku
Hiduplah di dalam tuntunan Sang Gembala Agung yang setia. Nyatakanlah kasih dan perhatian kita dalam relasi dengan sesama, sebagaimana Kristus Sang Gembala mengasihi dan memperhatikan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, amin.